Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung ketika di bulan puasa. Ramadan semestinya menjadi momen berhemat, menabung lebih banyak uang karena selama sebulan penuh kita berpuasa. Makan dan minum hanya sewaktu sahur dan berbuka puasa. Jadi biaya makan sebetulnya bisa dipangkas lebih besar. Kamu bisa menabung jutaan rupiah saat bulan puasa. Berikut tipsnya. Yang pertama, bulatkan tekad dan buat alokasi anggaran. Melakukan segala sesuatu kalau sudah diniatkan dalam hati, pasti akan semangat. Beda kalau tidak ada niat sama sekali, bawaannya akan malas. Kalau sudah bertekad menabung, segera buat alokasi anggaran. Catat pemasukan dan pengeluaran selama Ramadan. Misal kalau gaji 5 juta, sisihkan 40% dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk membayar cicilan utang, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk amal. Kemudian seminggu menjelang lebaran, biasanya dapat THR. Katakanlah 2 juta. Alokasikan lagi 30% untuk bayar cicilan utang, 40% untuk kebutuhan lebaran, dan sisanya 30% ditabung. Kalau lebaran tidak mudik, kamu bisa menabung lebih besar. Kedua, pangkas pengeluaran, utamakan kebutuhan. Tabungan tadi belum memperhitungkan penghematan lain, salah satunya dari memangkas pengeluaran. Dalam hal ini kamu teliti lagi daftar belanjamu. Pasti ada yang masih bisa ditunda, seperti yang bersifat keinginan. Kalau kamu bisa memangkas 10% saja dari anggaran sehari-hari, begitu sudah dipangkas pastikan membeli barang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jangan belanja di luar rencana, karena target menabungmu bakal tidak tercapai. Ketiga, tolak undangan bukber yang tidak penting. Kalau ingin punya tabungan banyak di bulan puasa, kamu harus sanggup mengorbankan buka puasa bersama yang tidak penting di luar. Tentunya yang merogoh kocek sendiri. Kebiasaan bukber di luar biasanya selalu menjadi biang keladi pengeluaran membengkak. Seminggu bisa 3 kali. Kalau setiap bukber 100.000, berarti habis 300.000 dalam sepekan. Lebih baik puasa di rumah, memasak sendiri makanan dan minuman berbuka dan sahur, biar hemat. Keempat, sisihkan, bukan disisakan. Kebanyakan orang menabung bukan dengan cara menyisihkan uang di awal, setiap kali menerima gaji, tetapi justru sisa gaji. Cara paling tepat untuk menabung adalah menyisihkan uang. Jadi, begitu kamu menerima gaji atau THR, langsung sisihkan. Jangan menunggu sisa gaji. Bisa-bisa malah tidak ada sisa dan gagal menabung. Kelima, jangan sia-siakan uang receh. Kalau punya uang receh, kembalian dari membeli sesuatu jangan dibuang atau disia-siakan. Kumpulkan saja di toples, kaleng, atau celengan. Keenam, cari penghasilan tambahan. Kalau sudah mentok, tidak ada lagi yang bisa dipangkas, kamu bisa mencari penghasilan tambahan supaya bisa menabung lebih banyak. Walaupun bulan puasa tetap harus semangat mencari pundi-pundi uang. Mumpung masih kuat dan produktif, kamu bisa kerja sampingan. Entah jualan online, freelancer, buka usaha lain, dan sebagainya. Disiplinlah menabung dan jangan lupa berbagi. Kamu boleh pangkas pengeluaran sana-sini untuk berhemat dan menabung lebih banyak uang. Tetapi jangan potong anggaran amalmu, baik untuk zakat, infak maupun sedekah. Biar hemat, tidak boleh pelit. Apalagi saat bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat. Berbagi atau bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru sebaliknya, Allah akan memberimu lebih banyak rezeki dari arah yang tak pernah disangka. Siapa tahu, tiba-tiba ada rezeki tambahan sehingga bisa menambah tabunganmu di bulan puasa. Paling penting dalam menabung adalah disiplin. Disiplin menyisihkan uang, jangan bolong-bolong. Sekarang menabung, besok tidak. Menabung punya manfaat sangat besar, terutama bagi masa depan keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang tips atur uang menjelang Ramadan. Tak terasa, sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Momen yang begitu dinanti harus disambut dengan penuh sukacita dan persiapan yang baik. Bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk menjaga kondisi keuangan kita karena dari sisi pengeluaran, untuk makan tentunya akan ada pengurangan. Bagi beberapa orang bisa jadi demikian, tapi ada juga yang merasakan justru pengeluaran semakin membengkak di bulan Ramadan. Alasannya antara lain karena tidak bisa menahan nafsu mata yang membuat kita membeli makanan secara berlebihan dan berujung mubazir hingga membeli berbagai keinginan lainnya.
Untuk mengantisipasinya, berikut 7 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatur keuangan selama bulan Ramadan. Yang pertama, buat rencana keuangan. Rencana adalah langkah mudah dan hal paling awal yang harus kamu lakukan kalau ingin mencapai sebuah tujuan. Kalau tujuanmu untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak selama bulan Ramadan, maka buat rencana berupa daftar prioritas apa saja yang akan kamu butuhkan dari jauh-jauh hari. Tentukan anggaran pengeluaran untuk makan sahur dan berbuka, cicilan, listrik, kebutuhan pokok lainnya hingga dana darurat yang sesuai dengan kantong. Jangan lupa untuk senantiasa menyisihkan uang untuk bersedekah karena ini bulan yang baik. Kedua, utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Berpuasa melatih kita untuk menahan hawa nafsu, bukan hanya lapar dan haus, tapi juga lainnya, termasuk keinginan berbelanja di luar kebutuhan utama. Memang agak sulit, apalagi biasanya banyak penawaran diskon besar-besaran, baik di offline maupun online store. Memanfaatkan diskon memang sah-sah saja, tapi pastikan untuk membeli kebutuhan Ramadan. Jangan sampai tergiur untuk membeli keinginan semata yang membuat kantong kamu menjadi terkuras. Ketiga, kelompokkan pengeluaran antara bulan Ramadan dengan hari raya. Pengeluaran selama bulan Ramadan dan hari raya harus dikelompokkan. Kalau kebutuhan Ramadan biasanya fokus untuk kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya untuk sahur dan berbuka, maka lain halnya dengan hari raya. Biasanya, orang dewasa yang sudah bekerja akan menyiapkan hadiah atau tunjangan hari raya untuk orang tua, saudara terdekat, hingga ponakan. Tak lupa juga kue lebaran sebagai tradisi di hari raya yang perlu kamu siapkan. Namun tetap ingat untuk mengontrolnya, alias jangan terlalu berlebihan. Sedangkan untuk membeli pakaian baru, ini bukanlah hal wajib. Jadi kalau kamu tidak terlalu membutuhkan, maka lebih baik untuk menunda membeli. Keempat, buat daftar menu sahur dan berbuka. Agar kamu tidak bingung dalam membuat rencana keuangan, maka buatlah daftar menu sahur dan berbuka selama Ramadan. Apalagi kini, di tengah pandemi, memasak di rumah akan sangat membantu untuk menghemat pengeluaran khususnya untuk anggaran berbuka puasa. Kalau bingung, kamu dapat mencari menu apa saja yang ingin kamu buat di internet agar mempermudah membuat daftar bahan makanan apa saja yang diperlukan. Kelima, belanja lebih awal. Harga kebutuhan pokok biasanya akan mengalami kenaikan ketika Ramadan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Untuk mengantisipasinya, kamu dapat belanja berbagai kebutuhan seperti beras, minyak, dan lainnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Tapi tetap perlu diingat untuk berbelanja dengan wajar atau tidak melakukan panic buying, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Keenam, catat pengeluaran harian. Dengan membuat catatan pengeluaran harian, tentu kamu akan lebih mengetahui berapa banyak uang yang telah dihabiskan. Kalau dirasa berlebihan, maka kamu dapat mengontrolnya untuk kembali konsisten ke rencana awal yang sudah ditentukan. Ini juga sebagai langkah agar kamu dapat terus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan. Ketujuh, teruslah berkomitmen dengan rencana awal. Jangan sampai rencana yang sudah kamu susun di awal menjadi sia-sia karena kita terlalu mengikuti keinginan semata. Tetap konsisten dan komitmen dengan rencana awal agar pengeluaran sesuai apa yang kamu harapkan dan tidak membengkak. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung ketika di bulan puasa. Ramadan semestinya menjadi momen berhemat, menabung lebih banyak uang karena selama sebulan penuh kita berpuasa. Makan dan minum hanya sewaktu sahur dan berbuka puasa. Jadi biaya makan sebetulnya bisa dipangkas lebih besar. Kamu bisa menabung jutaan rupiah saat bulan puasa. Berikut tipsnya. Yang pertama, bulatkan tekad dan buat alokasi anggaran. Melakukan segala sesuatu kalau sudah diniatkan dalam hati, pasti akan semangat. Beda kalau tidak ada niat sama sekali, bawaannya akan malas. Kalau sudah bertekad menabung, segera buat alokasi anggaran. Catat pemasukan dan pengeluaran selama Ramadan. Misal kalau gaji 5 juta, sisihkan 40% dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk membayar cicilan utang, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk amal. Kemudian seminggu menjelang lebaran, biasanya dapat THR. Katakanlah 2 juta. Alokasikan lagi 30% untuk bayar cicilan utang, 40% untuk kebutuhan lebaran, dan sisanya 30% ditabung. Kalau lebaran tidak mudik, kamu bisa menabung lebih besar. Kedua, pangkas pengeluaran, utamakan kebutuhan. Tabungan tadi
belum memperhitungkan penghematan lain, salah satunya dari memangkas pengeluaran. Dalam hal ini, kamu teliti lagi daftar belanjamu. Pasti ada yang masih bisa ditunda, seperti yang bersifat keinginan. Kalau kamu bisa memangkas 10% saja dari anggaran sehari-hari, begitu sudah dipangkas, pastikan membeli barang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jangan belanja di luar rencana, karena target menabungmu bakal tidak tercapai. Ketiga, tolak undangan bukber yang tidak penting. Kalau ingin punya tabungan banyak di bulan puasa, kamu harus sanggup mengorbankan buka puasa bersama yang tidak penting di luar. Tentunya yang merogoh kocek sendiri. Kebiasaan bukber di luar biasanya selalu menjadi biang keladi pengeluaran membengkak. Seminggu bisa 3 kali. Kalau setiap bukber 100.000, berarti habis 300.000 dalam sepekan. Lebih baik puasa di rumah, memasak sendiri makanan dan minuman berbuka dan sahur, biar hemat. Keempat, sisihkan, bukan disisakan. Kebanyakan orang menabung bukan dengan cara menyisihkan uang di awal, setiap kali menerima gaji, tetapi justru sisa gaji. Cara paling tepat untuk menabung adalah menyisihkan uang. Jadi, begitu kamu menerima gaji atau THR, langsung sisihkan. Jangan menunggu sisa gaji. Bisa-bisa malah tidak ada sisa dan gagal menabung. Kelima, jangan sia-siakan uang receh. Kalau punya uang receh, kembalian dari membeli sesuatu jangan dibuang atau disia-siakan. Kumpulkan saja di toples, kaleng, atau celengan. Keenam, cari penghasilan tambahan. Kalau sudah mentok, tidak ada lagi yang bisa dipangkas, kamu bisa mencari penghasilan tambahan supaya bisa menabung lebih banyak. Walaupun bulan puasa, tetap harus semangat mencari pundi-pundi uang. Mumpung masih kuat dan produktif, kamu bisa kerja sampingan. Entah jualan online, freelancer, buka usaha lain, dan sebagainya. Disiplinlah menabung dan jangan lupa berbagi. Kamu boleh pangkas pengeluaran sana-sini untuk berhemat dan menabung lebih banyak uang. Tetapi jangan potong anggaran amalmu, baik untuk zakat, infak maupun sedekah. Biar hemat, tidak boleh pelit. Apalagi saat bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat. Berbagi atau bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru sebaliknya, Allah akan memberimu lebih banyak rezeki dari arah yang tak pernah disangka. Siapa tahu, tiba-tiba ada rezeki tambahan sehingga bisa menambah tabunganmu di bulan puasa. Paling penting dalam menabung adalah disiplin. Disiplin menyisihkan uang, jangan bolong-bolong. Sekarang menabung, besok tidak. Menabung punya manfaat sangat besar, terutama bagi masa depan keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang tips atur uang menjelang Ramadan. Tak terasa, sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Momen yang begitu dinanti harus disambut dengan penuh sukacita dan persiapan yang baik. Bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk menjaga kondisi keuangan kita karena dari sisi pengeluaran untuk makan tentunya akan ada pengurangan. Bagi beberapa orang bisa jadi demikian, tapi ada juga yang merasakan justru pengeluaran semakin membengkak di bulan Ramadan. Alasannya antara lain karena tidak bisa menahan nafsu mata yang membuat kita membeli makanan secara berlebihan dan berujung mubazir hingga membeli berbagai keinginan lainnya. Untuk mengantisipasinya, berikut 7 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatur keuangan selama bulan Ramadan. Yang pertama, buat rencana keuangan. Rencana adalah langkah mudah dan hal paling awal yang harus kamu lakukan kalau ingin mencapai sebuah tujuan. Kalau tujuanmu untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak selama bulan Ramadan, maka buat rencana berupa daftar prioritas apa saja yang akan kamu butuhkan dari jauh-jauh hari. Tentukan anggaran pengeluaran untuk makan sahur dan berbuka, cicilan, listrik, kebutuhan pokok lainnya hingga dana darurat yang sesuai dengan kantong. Jangan lupa untuk senantiasa menyisihkan uang untuk bersedekah karena ini bulan yang baik. Kedua, utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Berpuasa melatih kita untuk menahan hawa nafsu, bukan hanya lapar dan haus, tapi juga lainnya, termasuk keinginan berbelanja di luar kebutuhan utama. Memang agak sulit, apalagi biasanya banyak penawaran diskon besar-besaran, baik di offline maupun online store. Memanfaatkan diskon memang sah-sah saja, tapi pastikan untuk membeli kebutuhan Ramadan, jangan sampai tergiur untuk membeli keinginan semata yang membuat kantong kamu menjadi terkuras.
Ketiga, kelompokkan pengeluaran antara bulan Ramadan dengan hari raya. Pengeluaran selama bulan Ramadan dan hari raya harus dikelompokkan. Kalau kebutuhan Ramadan biasanya fokus untuk kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya untuk sahur dan berbuka, maka lain halnya dengan hari raya. Biasanya, orang dewasa yang sudah bekerja akan menyiapkan hadiah atau tunjangan hari raya untuk orang tua, saudara terdekat, hingga ponakan. Tak lupa juga kue lebaran sebagai tradisi di hari raya yang perlu kamu siapkan. Namun tentu tetap ingat untuk mengontrolnya, alias jangan terlalu berlebihan. Sedangkan untuk membeli pakaian baru, ini bukanlah hal wajib. Jadi kalau kamu tidak terlalu membutuhkan, maka lebih baik untuk menunda membeli. Keempat, buat daftar menu sahur dan berbuka. Agar kamu tidak bingung dalam membuat rencana keuangan, maka buatlah daftar menu sahur dan berbuka selama Ramadan. Apalagi kini, di tengah pandemi, memasak di rumah akan sangat membantu untuk menghemat pengeluaran khususnya untuk anggaran berbuka puasa. Kalau bingung, kamu dapat mencari menu apa saja yang ingin kamu buat di internet agar mempermudah membuat daftar bahan makanan apa saja yang diperlukan. Kelima, belanja lebih awal. Harga kebutuhan pokok biasanya akan mengalami kenaikan ketika Ramadan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Untuk mengantisipasinya, kamu dapat belanja berbagai kebutuhan seperti beras, minyak, dan lainnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Tapi tetap perlu diingat untuk berbelanja dengan wajar atau tidak melakukan panic buying, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Keenam, catat pengeluaran harian. Dengan membuat catatan pengeluaran harian, tentu kamu akan lebih mengetahui berapa banyak uang yang telah dihabiskan. Kalau dirasa berlebihan, maka kamu dapat mengontrolnya untuk kembali konsisten ke rencana awal yang sudah ditentukan. Ini juga sebagai langkah agar kamu dapat terus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan. Ketujuh, teruslah berkomitmen dengan rencana awal. Jangan sampai rencana yang sudah kamu susun di awal menjadi sia-sia karena kita terlalu mengikuti keinginan semata. Tetap konsisten dan komitmen dengan rencana awal agar pengeluaran sesuai apa yang kamu harapkan dan tidak membengkak. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung ketika di bulan puasa. Ramadan semestinya menjadi momen berhemat, menabung lebih banyak uang karena selama sebulan penuh kita berpuasa. Makan dan minum hanya sewaktu sahur dan berbuka puasa. Jadi biaya makan sebetulnya bisa dipangkas lebih besar. Kamu bisa menabung jutaan rupiah saat bulan puasa. Berikut tipsnya. Yang pertama, bulatkan tekad dan buat alokasi anggaran. Melakukan segala sesuatu kalau sudah diniatkan dalam hati, pasti akan semangat. Beda kalau tidak ada niat sama sekali, bawaannya akan malas. Kalau sudah bertekad menabung, segera buat alokasi anggaran. Catat pemasukan dan pengeluaran selama Ramadan. Misal kalau gaji 5 juta, sisihkan 40% dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk membayar cicilan utang, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk amal. Kemudian seminggu menjelang lebaran, biasanya dapat THR. Katakanlah 2 juta. Alokasikan lagi 30% untuk bayar cicilan utang, 40% untuk kebutuhan lebaran, dan sisanya 30% ditabung. Kalau lebaran tidak mudik, kamu bisa menabung lebih besar. Kedua, pangkas pengeluaran, utamakan kebutuhan. Tabungan tadi belum memperhitungkan penghematan lain, salah satunya dari memangkas pengeluaran. Dalam hal ini, kamu teliti lagi daftar belanjamu. Pasti ada yang masih bisa ditunda, seperti yang bersifat keinginan. Kalau kamu bisa memangkas 10% saja dari anggaran sehari-hari, begitu sudah dipangkas, pastikan membeli barang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jangan belanja di luar rencana, karena target menabungmu bakal tidak tercapai. Ketiga, tolak undangan bukber yang tidak penting. Kalau ingin punya tabungan banyak di bulan puasa, kamu harus sanggup mengorbankan buka puasa bersama yang tidak penting di luar. Tentunya yang merogoh kocek sendiri. Kebiasaan bukber di luar biasanya selalu menjadi biang keladi pengeluaran membengkak. Seminggu bisa 3 kali. Kalau setiap bukber 100.000, berarti habis 300.000 dalam sepekan. Lebih baik puasa di rumah, memasak sendiri makanan dan minuman berbuka dan sahur, biar hemat. Keempat, sisihkan, bukan disisakan. Kebanyakan orang menabung bukan dengan cara menyisihkan uang di awal, setiap kali menerima gaji, tetapi justru sisa gaji. Cara paling tepat untuk menabung adalah menyisihkan uang. Jadi, begitu kamu menerima gaji atau THR, langsung sisihkan.
Jangan menunggu sisa gaji, bisa-bisa malah tidak ada sisa dan gagal menabung. Kelima, jangan sia-siakan uang receh. Kalau punya uang receh, kembalian dari membeli sesuatu jangan dibuang atau disia-siakan. Kumpulkan saja di toples, kaleng, atau celengan. Keenam, cari penghasilan tambahan. Kalau sudah mentok, tidak ada lagi yang bisa dipangkas, kamu bisa mencari penghasilan tambahan supaya bisa menabung lebih banyak. Walaupun bulan puasa tetap harus semangat mencari pundi-pundi uang. Mumpung masih kuat dan produktif, kamu bisa kerja sampingan. Entah jualan online, freelancer, buka usaha lain, dan sebagainya. Disiplinlah menabung dan jangan lupa berbagi. Kamu boleh pangkas pengeluaran sana-sini untuk berhemat dan menabung lebih banyak uang. Tetapi jangan potong anggaran amalmu, baik untuk zakat, infak maupun sedekah. Biar hemat, tidak boleh pelit. Apalagi saat bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat. Berbagi atau bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru sebaliknya, Allah akan memberimu lebih banyak rezeki dari arah yang tak pernah disangka. Siapa tahu, tiba-tiba ada rezeki tambahan sehingga bisa menambah tabunganmu di bulan puasa. Paling penting dalam menabung adalah disiplin. Disiplin menyisihkan uang, jangan bolong-bolong. Sekarang menabung, besok tidak. Menabung punya manfaat sangat besar, terutama bagi masa depan keuangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.